Oke, jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini di webinar Rif Guru, ini adalah tentang Business English for Career Growth. Ya, bagaimana kecakapan kita, ya, skill dan pengetahuan kita akan bahasa Inggris yang spesifik pada Business English, ini bisa meningkatkan karir kita. Nah, jadi sebelum kita masuk spesifik ya ke Business English, ini kita harus paham dulu nih rekan-rekan Rif Guru, apa sih bedanya Business English dengan General English? Seperti itu. Jadi kalau General English, ya, General English ini adalah materi ya dalam bahasa Inggris yang dia lebih fokus pada percakapan, ya, pengetahuan, skill yang digunakan untuk sehari-hari. Nah, dia lebih ke casual, ya, lebih informal seperti itu. Oke. Sama ya kayak kita belajar waktu di sekolah, nah seperti itu. Itu lebih ke general, ya. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya yaitu memberikan pengetahuan, skill, ya, tentang bahasa Inggris pada tingkat sekolah, ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau ini dipelajari sama kayak waktu kita di sekolah. Nah, lalu penggunaan umum bahasa Inggris. Nah, sedangkan kalau Business English, nah dia lebih spesifik penggunaannya ya pada bisnis. Nah, di sini dia lebih digunakan pada konteks yang profesional. Jadi penggunaan bahasa Inggris yang kita gunakan pada bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya bahasa Inggris ini adalah untuk bisnis Inggris ya. Ini membekali si pembelajar ini untuk siap menghadapi tantangan komunikasi. Yang paling penting itu di komunikasi. Ya, karena kita kan bahasa ya, bahasa jadi lebih mengarah ke komunikasi di karir atau di tempat kerja dengan pengembangan personality dan juga ada ilmu di sini pengetahuan di socio-cultural. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih kok bisnis Inggris ini ada kaitannya dengan personality, ada kaitannya dengan socio-cultural, itu bagaimana kok bisa. Ya. Karena seperti yang rekan-rekan Rif Guru pahami sebelumnya kan kalau kita belajar bahasa ya pasti yang dipelajari itu 4 skill itu ya, pasti tahu ya. Ada listening, ada writing, ada reading, ya. Ada apalagi writing, reading, ada speaking seperti itu. Nah, memang saat kita belajar business English memang 4 skill itu pasti kita pelajari. Tapi ternyata ada beberapa hal lain yang kita perlu pelajari yang berkaitan dengan bisnis. Ya, selain komunikasi itu nanti apa aja lagi yang kita pelajari. Oke. Oke, berikutnya sebentar. Nah, di business English ini tadi sempat saya jelaskan di sebelumnya ya, kita belajar 4 skill. Nah, di sini kita juga belajar vocabulary atau kosakata atau frasa-frasa yang biasa digunakan pada dunia bisnis dan profesional. Di situ kita belajar ungkapan-ungkapan tertentu yang biasa digunakan di dunia bisnis, ya. Kita juga belajar business writing, entah itu mulai dari yang sederhana, dari membuat memo sampai membuat surat penawaran, sampai membuat kurikulum vitae yang bagus, sampai surat negosiasi bagaimana caranya untuk minta gaji. Nah, itu semuanya akan dipelajari. Itu masuk ke business writing ya. Hingga untuk skill delivering presentation. Nah, ini masuk ke speaking juga. Tapi lebih spesifik speakingnya. Ya, bagaimana melakukan presentasi bisnis ya yang menarik, yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kadang-kadang kan gitu tantangannya ya untuk rekan-rekan guru ngomong biasa aja gitu sudah yang nervous luar biasa. Nah, apalagi dalam lingkup bisnis seperti itu. Hingga giving opinions ya, memberikan opini, bernegosiasi ya, negosiasi kecil sampai negosiasi yang membawa perusahaan. Seperti itu. Hingga nanti kita akan juga belajar di sini bagaimana menggambarkan grafik, menyampaikan grafik tapi secara spoken begitu.
grafik, ya, bagan, tabel, ya, serta kita berpartisipasi aktif dalam rapat. Jadi kalau nggak rapat karena takut bahasa Inggrisnya nggak bagus, akhirnya banyak diem aja, iya oke, yes, no saja. Nah, bagaimana kita berpartisipasi, menyampaikan opini, masukan, feedback, ya, dan sebagainya. Serta ada aspek-aspek lain yang berkaitan dengan teamwork. Nah, ini yang penting. Jadi saat kita berada dalam dunia bisnis, itu di sini kita juga diajarkan teamwork, ya, business travels, ya, lalu kaitannya dengan membangun serta mempersiapkan dengan ini apa namanya job interview, ya, baik yang menginterview maupun yang diinterview di sini. Nah, itu kita belajar bagaimana bahasa Inggris itu takes part di situ, ya. Lalu kenapa sih belajar bahasa Inggris atau business English itu important? Kenapa kok sangat penting sekali saat kita bekerja dalam ini apa itu namanya perusahaan? Kenapa kok kita perlu mempelajari bahasa Inggris? Oh, saya ini kerjanya hanya di perusahaan nasional aja kok. Rasanya saya nggak perlu belajar bahasa Inggris. Mungkin selama ini rekan-rekan guru akan berpikir demikian. Nggak perlu. Ya, kadang nanti kalau mau melamar kerja dimintai TOEFL 500 begitu, bisa lah diakal-akal bagaimana. Tapi ini bukan hanya sekedar skor yang tertulis di kertas, di paper, di sertifikat TOEFL. It's more than that. Ini lebih dari itu. Jadi kemampuan kita menggunakan bahasa Inggris dalam bisnis ini akan tercermin pada diri kita sendiri juga. Ya, apalagi kalau di sini dijelaskan kalau kita sudah jelas-jelas bekerja di perusahaan internasional yang pasti menggunakan bahasa Inggris dengan lingkungan berbahasa Inggris. Atau kalau kita bekerja di perusahaan nasional, tidak menutup kemungkinan nanti akan bekerja sama dengan perusahaan internasional. Nah, itu akan membuka banyak kesempatan. Ya, jadi kenapa kok penting? Itu membuka banyak kesempatan pada kita, selain untuk pengembangan diri kita sendiri, kita juga akan membawa nama perusahaan kita. Seperti itu. Nah, mempelajari business English ini juga akan membantu kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kalau mungkin dulu sudah belajar bahasa Inggrisnya mulai dari di SD, ya, SMP, SMA, ya, bahkan kuliah kemarin juga belajarnya mungkin sastra Inggris begitu ya. Tapi begitu masuk bekerja di perusahaan yang kita menggunakan bahasa Inggris itu kok beda ya sama yang saya pelajarin. Nah, seperti itu. Kenapa kok tidak sama ya? Karena itu tadi yang kita pelajari sebelumnya adalah general English, sementara kalau di sini yang dituntut ini adalah business English. Nah, itu jadi kita perlu mengasah supaya kemampuan bahasa Inggris kita semakin bagus dan ini juga akan menambah pengetahuan kita. Nah, jadi dengan kita memiliki kemampuan bisnis English yang sempurna, ya, ataupun yang sedang diperbanyak, ditingkatkan. Nah, ini akan menjadikan kita seorang yang profesional, yang ahli di bidangnya kita. Ya kan? Jadi bahasa Inggris itu ibaratnya di sini tuh hanya medianya saja. Ya, jadi rekan-rekan guru itu sekarang itu kan kalau seandainya kita bilang bahasa Inggris ini kan bukan bahasa asing yang sudah nggak asing. Ya, bahasa asing yang sudah nggak asing yang semuanya hampir paham. Ya, paham secara pasif. Jadi begitu aktif harus speaking atau writing. Nah, ini baru wah, ini nih. Ini yang sedikit membingungkan. Ini saya belum sampai sana ini karena seperti itu. Nah, dengan meningkatkan ini kita akan menjadi lebih profesional. Nah, dalam kedepannya kalau kita profesional dalam lingkungan pekerjaan di bisnis, maka kita juga akan diperlakukan serius. Ya, kenapa? Karena kita juga paham mereka sedang ngapain, mereka ngomongin apa, ya kita diajak negosiasi, tapi kan kita dijadikan lebih profesional seperti itu.
Nah, ini kemampuan yang penting dalam bisnis English tadi sudah pasti mutlak communication. Ya, communication tadi bisa saya sampaikan ya, 4 skills tadi, ada listening, speaking, ada reading, ada writing. Ini sudah sebenarnya tidak bisa diganggu gugat ya. Ini udah pasti. Nah, tapi di sini communication skill itu more than that ya. Lebih dari sekedar kita bisa baca, kita bisa mendengarkan, ya kan, kita bisa tulis seperti itu, kita bisa bicara, tapi bagaimana kita mampu membuat itu menjadi suatu komunikasi yang baik. Ide-ide yang kita keluarkan itu tersampaikan dengan baik. Ya, yang pastinya kita harapkan juga responnya, ya, respon yang kita harapkan dari katakanlah perusahaan lain yang sedang kita negosiasi itu bekerja sama. Ini juga eh, akhirnya paham apa yang ingin kita sampaikan, ya, dari kita pun hasilnya nanti juga baik. Nah, kadang kita bisa bicara bahasa Inggris, bisa bicara sih bisa. Tapi apakah secara komunikasi sudah bagus? Nah, apakah cukup interaktif? Apakah cukup bisa dipahami? Seperti itu. Karena beberapa kata, katakanlah ya di sini ada istilah register, ya, register itu kalau dalam ISP, yaitu kata-kata yang mungkin dalam bidang tertentu artinya akan sedikit berbeda dengan yang ada di general English seperti itu. Ya. Nah, seperti itu apakah kita bisa membuat suatu komunikasi yang baik? Nah, di sini itu di bisnis Inggris itu yang kita tingkatkan juga. Jadi nggak hanya sekedar bisa ngomong, bisa mendengar, bisa menulis, bisa membaca gitu. Ya. Lalu poin yang kedua di sini kita juga diajarkan untuk leadership. Ya, kepemimpinan. Ya kan? Juga teamwork. Jadi saat kita mungkin sedang bernegosiasi, kita bagaimana menyampaikan ideas kita. Kita menyampaikan opini kita. Atau kalau kita sedang negosiasi, ya, bagaimana kita bisa menyampaikan ide-ide kita. Nah, di sini kan kita juga akan memposisikan kita menjadi seseorang yang bekerja dalam tim. Ya kan? Kita mempelajari bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Seperti itu. Dan di poin 3 yang tidak kalah pentingnya, itu culture of the English speaking business. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal, apa kaitannya dengan culture? Apa pentingnya culture dalam bisnis? Seperti itu. Culture ini sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau seandainya saya sampaikan ya, culture atau budaya. Budaya itu luas sekali rekan Guru. Ya, bahasa itu bagian dari budaya. Jadi kalau seandainya rekan-rekan Guru berpikir sebelumnya kalau oh ya budaya itu yang kaitannya sama tari-tarian. Tidak hanya tari-tarian saja. Ya, budaya itu luas sekali. Kebiasaan. Ya kan termasuk di situ juga belief, keyakinan itu juga bisa masuk di budaya. Nah, saat kita mempelajari bahasa asing atau kita sedang berbisnis dengan negara asing, kita perlu mempelajari culture dari budaya mereka. Culture dari negara mereka. Contohnya, ini contoh yang paling sederhana saja. Ini rekan Guru. Kayak shake hands, kayak kita menjabat tangan. Menjabat tangan bagaimana yang harusnya menunjukkan kalau kita oh ya dari menjabat tangan ada yang menyampaikan gitu ya dari menjabat tangan saja kita bisa tahu kok ini orang bisa diandalin apa enggak nah nggak sampai segitunya sih tapi dalam hal ini kita juga bisa tahu gitu kan kalau seandainya kita dengan negara asing begitu ya negara asing yang sangat ini untuk negosiasi bisnis katakanlah dengan makan siang seperti itu. Kita kan belajar juga budayanya. Oh, kalau makan siang bagaimana ini? Oh ya, apa yang harus saya lakukan saat makan apa dulu? Ya kan? Oh ya, makannya sendoknya ada banyak ininya. Itu bagian yang harus kita pelajari saat kita melakukan bisnis. Ya, karena good impression itu penting saat kita melakukan bisnis. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari? Karena mereka berbahasa Inggris, kita mau nggak mau kita harus juga belajar bahasa Inggris untuk bisa mengetahui culture dari negara yang kita ajak bekerja sama. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah benefits.
benefits of mastering business English. Apa sih keuntungannya kalau seandainya kita menguasai bahasa Inggris dalam bisnis, begitu ya? Bisnis Inggris itu apa? Yang pasti kita menjadi lebih kompetitif. Kita jadi lebih dipertimbangkan karena kita memiliki kemampuan lebih, rekan Guru. Ya kan? Oh ya, yang pintar bahasa Inggrisnya ini, diajak aja dia untuk negosiasi ini. Kadang-kadang hal seperti itu, ya kan? Karena perusahaan nggak mau mikir sulit, yang pintar bahasa Inggris saja yang diajak. Jadi kita menjadi lebih kompetitif, ya kita maju selangkah lebih depan daripada yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, di sini yang kedua kita mampu bernegosiasi. Nah, negosiasi dengan rekan bisnis yang dari negara asing, ya katakanlah. Nah, kita juga bisa menyampaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita bernegosiasi dengan bahasa Inggris yang bisa dipahami oleh mereka. Feedback ya dari rekan dan juga employees, dari rekan yang kita ajak negosiasi juga, ya, kita juga memahami. Lalu juga dalam bisnis melakukan komunikasi dengan konsumen, ya dengan customer, dengan supplier. Nah, kalau kita seandainya zaman globalisasi ini kan sangat membuka pintu untuk usaha yang luar biasa. Kita bisa melakukan bisnis dengan negara-negara asing. Ya kan? Jadi komunikasinya pasti menggunakan apa? Pasti menggunakan bahasa Inggris. Ya kan, bagaimana kita bisa kontak dengan supplier yang dari luar negeri, dengan konsumen yang dari luar negeri, itu dengan bahasa Inggris. Ya, baik secara written maupun spoken, baik secara tulis maupun lisan. Ya. Lalu etika dan kesopanan. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya, kalau standar kesopanan bisa jadi setiap negara berbeda. Nah, tapi ini kembali lagi bisa masuk ke budaya juga. Jadi pentingnya kita mempelajari dari budaya itu kita bisa mengetahui mana yang sopan, mana yang tidak. Tadi saat kita melakukan negosiasi itu benar-benar kita tuh bisa menghargai apa yang disebut sopan sama negara yang kita ajak bernegosiasi. Hingga memahami jargon-jargon ya istilah-istilah tertentu yang ada pada dunia bisnis seperti itu. Itu keuntungannya kalau kita bisa bisnis English. Berikutnya ini kita memahami ya, kita memahami bagaimana bisnis dunia itu bekerja. Nah, ini penting. Jadi kalau seandainya rekan guru punya cita-cita aja ya, punya cita-cita saya ingin kerja di perusahaan internasional, ya atau yang multinasional, yang saya bisa memaksimalkan bahasa Inggris saya bisa jauh lebih meningkatkan karir saya. Ya, ini kita perlu tahu, kita perlu paham bagaimana bisnis dunia itu berjalan. Mereka bekerjanya bagaimana sih? Nah, cara untuk mengetahuinya seperti itu, ya di zaman yang sudah mengglobal seperti ini, kayaknya kan kalau zaman dulu kita mesti pergi ke negara itu kita baru belajar seperti ini ya, melakukan bisnis travel ya, baru kita paham. Tapi di zaman yang sudah maju ya seperti ini, mungkin kita bisa melihat dari internet. Ya, kita bisa mengetahui, oh ya, saya mau melakukan bisnis dengan katakanlah dari negara Inggris gitu, atau dari Spain, kita bisa mengetahui ini apa saja yang penting kita ketahui untuk melakukan bisnis. Nah, yang berikutnya yaitu business relation antara perusahaan ya di dunia ini, karena memang luar biasa dan bahasanya banyak ya, akhirnya itu kan ada satu bahasa yang ibaratnya disepakati digunakan dengan seperti itu. Untungnya bahasa itu adalah bahasa Inggris. Ya. Jadi negara mana bekerja sama dengan mana, diambil tengahnya gitu katakanlah. Oh ya, bahasa Inggris. Ya. Indonesia dengan Jepang, harusnya kalau seandainya kita punya interpreter ya pakai bahasa Jepang nggak masalah. Tapi kalau seandainya pasti jalan tengahnya pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi ini
begitu caranya maksudnya bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam bisnis dunia ya. Nah, dengan mempelajari bisnis Inggris ini kita juga mempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan internasional ini berkolaborasi satu sama lain. Bagaimana mereka membangun hubungan profesional dalam bisnis ya, sifatnya seperti itu. Yang mana secara berkelanjutan meningkatkan business skill dari setiap personnya ya, setiap pegawainya. Nah, itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa pada karirnya di masa depan. Ya. Jadi kalau seandainya sekarang kerjanya hanya di katakanlah di perusahaan lokal, nanti ke nasional, nasional bisa ke internasional, atau kalau di nasional nanti yang sering akan dikirim ke internasional karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Lalu impact-nya ya, impact dari business English skill untuk perkembangan karir kita ya. Jadi karena bahasa yang kita digunakan dalam dunia bisnis itu adalah bahasa Inggris, yang pasti kalau dengan menguasai bisnis Inggris, maka ini pasti akan meningkatkan karir kita. Itu sudah pasti ya. Jadi panjang lebar sudah saya gambarkan, saya jelaskan bagaimana. Nah, dengan memahami kemampuan komunikasi yang dibutuhkan pada tempat bekerja, ya, ini kita bisa meningkatkan percaya diri untuk membangun hubungan yang kuat antara rekan kerja dan juga klien, terutama kalau kliennya juga dari luar negeri. Ya, karena itu tadi kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Lalu di poin ketiga ini dengan menguasai bisnis Inggris ya pasti kita akan dapat kesempatan yang lebih baik. Ya, kalau dalam di bidang bisnis ya itu tadi kita bisa berpartisipasi pada diskusi ya, meningkatkan networking skill-nya kita seperti itu secara internasional. Ya. Hingga yang bisa saya simpulkan dari presentasi saya ya pagi ini itu dengan memiliki kemampuan bisnis Inggris yang baik ya, bahasa Inggris bisnis Inggris yang baik ini sangat penting untuk pengembangan karir kita, baik dia secara personal ya, secara personal maupun secara institusional. Ya, karena ini dia juga berkaitan dengan pengembangan komunikasi, leadership, teamwork, hal yang dibutuhkan pada perusahaan. Lalu kedua, meningkatkan confidence, percaya diri kita untuk membangun hubungan yang kuat ya dengan rekan kerja, dengan klien, terutama yang dari luar negeri, membuka pintu kesempatan yang lebih luas ya untuk membuat networking. Nah, ini kan membuat networking ini kan sangat penting sekali. Ya. Oke. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesempatan kita mendapat pekerjaan yang kita inginkan. Itu pastinya. Ya. Jadi nonsen ya kalau sekarang bahasa Inggris nggak seberapa perlu. Ya, sudah nggak perlu dipelajari karena sudah dianggap udah bisa. Yang saya sampaikan tadi, bahasa Inggris ini kan bahasa asing yang udah nggak asing. Karena malah harus belajarnya bahasa asing lainnya. Bahasa asing yang mungkin dia memiliki chances ya untuk bisa menjadi bahasa bisnis lain bahasa Inggris. Seperti contohnya mungkin bahasa Mandarin. Itu chancesnya sangat luar biasa. Kalau rekan guru mau melamar pekerjaan saja, di situ bahasa Inggris sudah harus ibaratnya udah harus bisa. Bisa apa selain bahasa Inggris? Kan seperti itu ya yang diharapkan. Selain bahasa Inggris apa? Bisa bahasa asingnya. Itu kita sudah rekan guru harus sudah paham apa. Nah, itu bisa mungkin bahasa Mandarin yang tinggi ya dimensinya. Lalu kembali lagi ya ke sini ya. Ini juga berpartisipasi dalam diskusi, meningkatkan networking, saya jelaskan itu.
Iya, mungkin itu penjelasan saya. Jadi tentang pentingnya kita menguasai ya mastering business English ya secara untuk individual dan juga secara institusional.